الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم الصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أولي البهجة والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jemaah sekalian, para shaimin dan shaimat, qaimin dan qaimat, yang mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang tua kita, anak, cucu, mantu, serta keturunan-keturunan kita senantiasa Allah selamatkan dan amankan dunia sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdu. Tiada ucapan yang paling pantas dan layak dari seorang hamba yang ditujukan rahmat dan berkah di setiap kehidupan kita anak manusia melainkan kalimat tahmid, kalimat puji-pujian kepada yang maha memberikan nikmat. Berpagi hari sudah kita melakukan banyak rangkaian ibadah. Qiyamul lail kita, santap sahur kita, zikir, tasbih, istighfar, sampai kita menjawab panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Merupakan satu kurnia yang begitu besar, istimewa, luar biasa yang Allah berikan kepada kita hari ini, seperti hari-hari yang kemarin. Iman, Islam, hidayah, taufik Allah pasok, Allah suplai iman, Islam, hidayah, taufik untuk kita. Harapan besar kita adalah mudah-mudahan di hari ke depan Allah masih tetap dan langgengkan nikmat iman, Islam, hidayah, dan taufik sampai kapan waktunya kita memohon, seperti halnya ibadah, sampai datang kematian insya Allah dalam keadaan ibadah Allah jemput al-maut untuk kita masing-masing. Amin ya rabbal. Begitu kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, yakni Allah. Ada batas kita menyembah Allah, ada batasnya. Karena itu orang-orang beriman, sabarlah kita dalam beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, mengesahkan Allah. Sebab segala sesuatu pasti akan kita temukan, jumpai tapal batas akhir. Dan tapal batas akhir kehidupan kita dan ibadah kita adalah al-maut. Sampai nanti kita bertemu dengan al-maut, kematian, sudah tidak ada lagi kewajiban kita menyembah Allah. Tinggal itulah waktu untuk kita panen, petik hasil dari sebuah ibadah kita. Alam barzah lah tempatnya. Mudah-mudahan alam barzah kita tenang, aman, nyaman. Insya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, shaimin dan shaimat, qaimin dan qaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puasa kita hari ini hari keberapa, Pak? 24 ya. Udah fasenya fase terakhir, harinya juga udah bilangan-bilangan penghujung. Apa kegiatan umat Islam yang saat ini tengah diperjuangkan, yang lagi marak, yang lagi syiar apa?
I'tikaf. Saya katakan i'tikaf, mudah-mudahan lebih dominan orang yang i'tikaf daripada orang yang meninggalkan masjid. Insya, kendati pun ada juga jamaah yang sampai saat ini kita nggak tahu kemana batang hidungnya. Hari pertama ada dia, hari kedua muncul, hari ketiga Ramadan masih tetap jejak telapak kakinya, bekas sujudnya masih ada ketahuan. Tapi entah masuk bilangan pertengahan sampai 10 terakhir Ramadan mundur teratur. Inna lillahi wa inna ilaihi. Banyak nih jemaah kita di sini Miftahul Jannah. Kehilangan nggak DKM? Kehilangan nggak, Bu? Menyusup jemaah kita. Besok bikin plang banner pemberitahuan berita kehilangan saudara kami yang di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, minggu awal, pekan kedua, pekan ketiga masih ada. Sekarang nggak kehilangan lagi, justru mana dia orangnya. La haula wala quwwata. Ustaz, tuh jamaah kita, dia tetangga saya kenal dia mudik, nggak masalah mudik. Siapa yang bisa salahin orang mudik? Dia pengen tengok kampung halamannya, tempat kelahirannya, nggak ada yang salahnya. Dia tinggalkan masjid di tempat dia bekerja di Jakarta, kemudian sampai di kampungnya tetap jalankan i'tikaf di masjid di surau dan langgarnya. Insya. Jangan salah, orang yang mendapatkan nilai Lailatul Qadar hanya mereka yang menetap dan enggak meninggalkan Jakarta. Enggak, yang mudik boleh jadi kemungkinan terbesarnya dia juga dapat Lailatul Qadar. Kalau rumusannya orang yang dapat Lailatul Qadar, orang yang enggak mudik, kemudian yang mudik enggak dapat Lailatul Qadar, enggak aci Allah namanya, enggak adil Allah. Yang paling banyak panen Lailatul Qadar ya orang Betawi kalau gitu. Emang nggak kemana-mana, kampungnya di situ. La haula wala quwwata, la haula wala quwwata. Rangkaian yang paling banyak saat ini tengah diperjuangkan oleh umat Islam adalah i'tikaf. I'tikaf, berdiam diri di masjid, musola, tempat ibadahnya umat Islam. Kenapa demikian umat Islam sekarang lagi marak beriktikaf? Karena nyontoh pemimpinnya, niru baginda Rasul, mensuri tauladan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan cakep Pak, demi Allah. Ini amalan luar biasa. Kenapa saya katakan ini amalan luar biasa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disifati oleh Aisyah, pendamping Rasul sendiri, yang menyatakan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suamiku dan pemimpin kalian umat Islam, ya'taqifu fil ashril awakhir min Ramadan. Beliau itu beriktikaf di masjid ketika sudah masuk 10 terakhir Ramadan. Riwayat yang lain sudah masuk 20 hari terakhir bulan suci Ramadan, udah bergegas Nabi i'tikaf. Tapi yang paling kuat periwayatannya adalah 10 terakhir Ramadan Nabi beriktikaf. Nabi istrinya banyak, ditinggalkan seluruhnya. Ada kewajiban kepala keluarga Nabi, seorang suami untuk istri, ayah untuk anak. Tapi ia tinggalkan seluruhannya untuk beriktikaf di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Dalam hadis ini Aisyah menerangkan hatta yatawaffahu Allah azza wa jalla. Sampai Allah wafatkan Rasul. Jadi iktikaf ini adalah lakonan Nabi dari awal Nabi melakukannya sampai Nabi meninggal dunia, tidak pernah terputusnya iktikaf. Mudah-mudahan Allah kasih kemauan dan kemampuan untuk kita ngelazimin iktikaf. Insya Aisyah yang bilang hatta yatawaffahu Allah azza wa jalla. Iktikafnya Nabi itu sampai datang al-maut. Nabi wafat, mangkat, meninggal dunia, selesai, enggak lagi iktikaf Nabi. La haula wala quwwata. Sampai di dalam hadis ini dikatakan, begitu Nabi meninggal dunia,
Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian ini lakonan, ini perilaku, ini perbuatan, gawean ini dilanjutin oleh istri-istri beliau. Datang Ramadan di tahun berikutnya, para istri beliau semuanya beriktikaf di dalam masjid. Alhamdulillah, Bapak wasiatin pada istri. Bapak pesan-pesanin sama anak-anak kita. Kalau nanti Bapak meninggal dunia, kasih tahu ke anak-anak kita, ke istri kita. Sungguh nih, Bapak nih paling cinta dengan amalan i'tikaf. Nanti kalau Bapak meninggal dunia, Mama lanjutin, Ibu lanjutin. Nah, Bapak cinta dengan i'tikaf. Bapak jaga benar, Bapak istiqomahin, Bapak lazimin banget. Baik i'tikaf mobil khusus di dalam bulan Ramadan atau penerapannya di luar bulan Ramadan. Sehingga betul Ramadan ini adalah tempat gembleng waktu untuk madrasah kita. Karena itu jamaah saya berpesan, kalau nanti lepas Ramadan, semua pendidikan yang ada di dalam Ramadan bawa di 11 bulan di luar Ramadan. Jangan bersandiwara kita begitu Ramadan tahu memang bulan kenikmatannya umat Islam, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja rangkaian ibadah kita kerjain deh sebulan suntuk Ramadan. Begitu keluar Ramadan sandiwara kita sama Allah. Maaf ya Allah ya, ini kan bukan Ramadan nih. Jadi saya nggak rangkaian ibadah yang kemarin-kemarin saya nggak lakuin. Jangan. Sejatinya orang yang baru selesai keluar dari Ramadan kan tambah takwa. La'allakum tattaqun. Gampang ngiriin orang berhasil atau enggak dari pendidikannya. Dari masa pembelajarannya, orang yang berangkat haji Pak, orang yang berangkat haji, gampang nyuriinnya. Kalau dia haji dia mabrur atau enggaknya, setelah pulang dari hajinya, kemudian tambah lengket ame masjid, hatinya selalu tertaut dengan musola yang dekat rumahnya dia, mabrur. Sebelum haji paling demen dia ghibah, saudaranya semuanya disayat hatinya, omongannya nyakitin saudaranya. Begitu berangkat haji, pulang gak lagi dia sesumbar kata, mabrur hajinya. Insya. Nah karena lagi marak ini kita angkat nih, apa saja sesuatu yang berkenaan dan berkaitan dengan i'tikaf. Acuannya tadi jelas. Nabi kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau beriktikaf sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu wafat Rasul, dilanjutkan kegiatan i'tikaf tersebut oleh istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu ketentuan yang saya baca, dua perbedaan ulama. Lantas apa aja sih kira-kira yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriktikaf? I'tikaf hukum asalnya adalah mandub, sunnah. Iba, bu, hukum asal daripada ibadah sunnah, ibadah i'tikaf apa? Sunnah. Bisa enggak yang sunnah jadi wajib? Bisa. Kapan? Kalau ada orang bernazar, diikat satu ibadah tersebut, diikat dengan atas nazarnya. Kalau gue menang project nih yang miliaran ini, pokoknya i'tikaf gue 10 terakhir Ramadan. Jebol akhirnya projectnya itu, gol miliaran dia ramu. Maka kalau dia nggak jadi untuk beriktikaf, dosa. Kenapa? Udah mengikat sesuatunya awalnya sunnah kemudian berubah jadi wajib. Aslinya sunnah i'tikaf punya kedudukan tinggi di hadapan Allah, punya kedudukan yang istimewa bagi mereka orang-orang yang mau melakukan i'tikaf. Tapi kadang-kadang maaf nih Pak, kita kadang-kadang kalau i'tikaf asal i'tikaf nggak ngerti apa aja sesuatu yang bisa merubah niatan kita. Awalnya kita yang i'tikaf, akhirnya cuma merumpi belaka doang. La haula wala quwwata. Pertama, Ibnul Qasim, seorang ulama menyatakan, adapun rangkaian i'tikaf itu terbagi menjadi 3 biasanya. Pertama adalah sholat, apapun jenis sholatnya. Dan kita di sini ada nih, bikin qiyamul lail kan.
Mau ikut sholat tasbih, fadhol, silahkan. Mau ikut sholat taubat juga silahkan. Mau ikut sholat hajat silahkan. Mau tambah dengan witirnya kita masih kurang tadi malam 3 pas rangkaian sholat sunnah tarawih. Qiyamul lail mau ditambah lagi witir kita silahkan. Yang pertama dari jenis sholat. Dari jenis sholat. Makanya orang-orang yang merasa dirinya banyak dosa sebelum datengin Ramadan, qiyamul lail nih paling cakep. Lewat jalur sholat ini bisa menggugurkan kita punya dosa. Kenapa? Dari sisi bahasa, secara etimologi aja, dari sisi bahasa, lughatan, itu sholat artinya adalah doa. Apa? Doa. Kalau mau pembuktiannya, as-sholatu hiya ad-doa. Sholat itu adalah maknanya doa, silahkan. Bongkar apa yang kita baca ketika duduk di antara dua sujud. Ayo, yang kita baca duduk di antara dua sujud apa Pak? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 muatan doa yang kita minta kepada Allah baru duduk di antara dua sujud doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa kita ucapin. Artinya apa? Permohonan kita kepada Allah di dalam sholat. Rabbighfirli artinya apa? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Warham, sayangi daku ya Allah. Wajburni, cukupi kebutuhan kami ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat kami ya Allah. Kami nggak butuh dari media yang bisa mengangkat derajat dan harkat martabat seseorang. Enggak. Saya kepengen dongkrakannya, citranya itu karena-Mu ya Allah. Engkau yang mengangkat. Insya. Sekarang orang bisa hina karena media. Sekarang juga orang bisa terangkat padahal hina juga karena media. Dan kita nggak pakai yang begitu-begituan. Allah aja udah kita punya tujuan. Karena doa di dalam sholat kita, khususnya pada saat duduk di antara dua sujud, kita yang minta warfa'ni, angkat derajat kami ya Allah. Warzuqni, rizkikan kami ya Allah. Baik rizki secara material ataupun yang non material. Duit rizki, Pak. Rizki, kesehatan rizki. Dari rumah kaki kita mampu melangkah ke masjid itu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tuh orangnya konon dia juara maraton, Pak. Kalau maraton berarti berapa sih jarak tempuh? 1000 kilo. 1000 kilo. Maraton 42 kilo ya. Masya Allah, 42 kilo maraton. Sampingnya musola nggak sampai. Orang angkat tuh beban tuh yang pada fitness nge-gym puluhan kilo tangan kanan dia bisa, puluhan kilo sebelah kiri gabung udah sampai ratusan kilo barangkali itu kuatnya angkatnya. Coba bentanginnya sejadah untuk dia takbiratul ihram nggak pakai beban, cuma tangan kosong, Allahu Akbar, nggak mampu dia sholat. Kalau bukan karena rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak akan ada yang bisa memberikan rizki. Kalau dalam hati kita bilang ada sesuatu yang bisa mendatangkan rizki kepadaku, syirik, dia udah. Nggak ada sesuatu selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat atau bahkan mudarat kepada diri seseorang melainkan Allah. La haula wa la quwwata wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, hidayahi kami ya Allah. Jalan raya dunia ini Masya Allah gelap gulita. Kalau bukan karena sinar hidayahmu ya Allah, sandung mulu saya ya Allah. Wahdini, beri tunjuk kepada kami ya Allah. Wa'afini wa'fu anni, beri afiat, beri sehat kepada badan saya ya Allah. Dan mohon maafkan kesalahan kami ya Allah. Kedelapan Pak kita minta kepada Allah. Sadar nggak sadar tuh. Makanya kita kalau sholat banyak yang khusyuknya Pak.
Kalau sholat banyakin khusyuk. Allahu Akbar. Nggak macem-macem kalimat takbiratul ihram. Allah yang maha besar. Artinya ketika kita bilang Allahu Akbar, Allah yang maha besar, berarti selain Allah yang hanya sekedar besar, kita punya atasan besar, kita punya pimpinan partai besar, punya Pak RT juga besar, kecil semuanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang kita hadapi adalah yang maha besar. Ahmad Syazili ini orang banyak hormat, tapi kalau misalkan kita udah takbiratul ihram dulu, kecil beliau di mata Allah. Yang harus kita adalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak-hak beliau menjadi orang besar baru kita tunaikan nanti. Insya makanya khusyuk kalau kita dalam keadaan sholat. Termasuk sholat kita yang kita kerjakan pada saat kita mulai beriktikaf. La haula wala quwwata. Yang pertama nih, rangkaian ibadah seseorang ketika beriktikaf yang pertama adalah sholat. Yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik zikir secara lisan atau mengingat Allah dengan menambah ilmu. Artinya apa? Adakan kajian-kajian. Makanya di beberapa tempat ada saya yang mendapat tugas untuk mengimami qiyamul lail iktikaf di malam sekian, dan saya pesan-pesan ya Pak. Saya pesan-pesan. Jangan pakai menganaktirikan bilangan yang genap. Kalau ganjil aja nih, Masya Allah. Ngejor kita. Malam berapa nih? Entar malam 25. Tadi 24. Masjid kalau enggak ngorok santai malam genap. Malam genap. Awas hati khususnya nih tahun. Malam genap bagi mereka yang mulai puasanya hari Minggu. Muhammadiyah tadi malam 25 udah. Ayo bilang apa? Benar Pak? Ini udah nggak ada lagi genap ganjil, awas. Nah, kalau yang mulai Sabtu tadi malam ganjil, Pak. Betul. Nah, kita kan hari Minggu, berarti malam genap. Besok malam kita malam mereka genap. Udah pokoknya habisin pokoknya 10 terakhir Ramadan. Gak pakai yang satu genap, yang satu ganjil. Kalau di jalan boleh aja deh. Tanggal berapa genap apa ganjil? Boleh. Kalau 10 terakhir Ramadan nggak ada lagi yang begitu-begituan. Insya. Nah, di masjid ini ganjil, begini. Nah, sini ganjil genap. Ganjil genap. Wah, cakep. Ini Masya Allah. Insya. Kalau di masjid-masjid yang lain masih banyak yang cuma ganjil doang. La haula wala quwwata. Zikir apapun bentuk zikirnya. Saya dapat tugas untuk imam qiyamul lail, imam beriktikaf. Ada juga saya dapat imam qiyamul lail kajian iktikaf. Nggak tahu saya di rangkaian iktikaf di sini Miftahul Jannah ada isi kajiannya juga. Seharusnya paling nggak ada sedikit aja 10 menit, 15 menit hanya untuk memberikan tasjih, motivasi sebelum orang beriktikaf, sebelum orang melakukan qiyamul lail. Sedikit aja. Bacakan satu hadis, penerangan dan penjabarannya sedikit, baru mulai qiyamul lail bareng-bareng atau secara sendiri-sendiri. Insya salat zikir. Yang kedua, qiraatul Quran. Pokoknya antara Ramadan dengan Quran gak ada sesuatu yang bisa menghalangi keduanya. Pasti bersatu padu, melekat, lengket, nempel. Ramadan ini Quran, Qurannya Ramadan. Ya, ketua DKM kita, antara nama beliau Hidayat dengan ganteng nggak bisa dipisah-pisahin. Kalau dibilang ganteng Haji Hidayat, kalau dibilang Haji Hidayat, ya gampang. Insya kandung aja gue ngomong di sini ketua. La haula wala quwwata. Baca qiraatul Quran, Masya Allah. Terlampau banyak guru-guru kita di sini, Ustaz Anwar, Imam Subuh kita. Beliau juga cukup baik bacaan Al-Quran ini. Yang remaja juga siapa? Rudi. Bagus sudah bacaannya. Rud Ananda, mohon maaf, saya belum begitu fasih baca Al-Quran. Boleh ajarkan saya? Jangan pakai malu-malu Pak, biar kata kita tua. Tapi bacaan kita belum baik, belum fasih, belum talaqah.
dalam mengucapkan setiap huruf hijaiyah dan penerapan tajwid dalam bacaan ayat suci Al-Quran kita, bergurulah kepada mereka orang-orang yang lebih baik. Enggak terhitung soal usia, enggak ada urusan soal umur. Telanjangi diri kita di hadapan Allah kalau udah bicara soal Quran. La haula wala quwwata. Bu, udah fasih Fatihahnya, Bu. Panggil Rudi ke rumah, minta untuk privat. Ustadz Anwar ada, minta ke beliau, Ustadz ada waktu kosong kapan, datang ke rumah saya, ajari saya, anak saya, mantu saya, cucu saya juga boleh tuntut untuk ikro-ikroannya. Tinggal tanya ke Ustadz Anwar, kira-kira Ustadz Anwar mau berapa bayaran yang saya kasih? Tuh, begitu. Nggak usah Ibu, yang penting kita belajar aja dulu. Oh Ustadz mohon maaf, saya bisa baca Al-Quran, saya punya suami mampu membaca Al-Quran, dan anak saya akhirnya bisa melantunkan Al-Quran secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan tajwid. Karena Ustadz begitu saya meninggal, dilanjutkan ayat suci Al-Quran ini dibaca terus oleh anak-anak saya, keturunan-keturunan saya, karena sebab Ustadz Anwar ini nggak ternilai harganya dengan kurs mata uang apapun. Jadi Ustadz kalau misalkan nyebut aja 1 miliar, ada saya siapkan ini dananya untuk Ustadz Anwar. Ya Bu, 1 miliar kecil. Dari 0 kita belajar Al-Quran sampai fase baca Al-Quran kecil 1 miliar. La haula wala quwwata. Coba kalau berani wawancara orang-orang yang saat ini udah di bawah tanah, Bu, yang udah mangkat wafat meninggal dunia, wawancara aja. Mohon Allah, ya Allah, boleh nggak ya Allah? Meskipun Raden kayaknya nggak mungkin, saya pengen tahu ya Allah, kira-kira bohlam penerang di alam barzah, unlimited waktu, itu kira-kira karena sebab amalan seseorang yang lain cuma 2. Pertama Quran, yang kedua qiyamul lail, tahajudnya seseorang itu menjadi penerang di alam barzah. Kubur kita yang nggak ada PLN, nggak ada arus listrik, pasokan listriknya cuma Quran, qiyamul lail, infak sedekah untuk ngelegain, infak sedekah untuk ngelegain. Kuburan berapa sih ukurannya? Gali kubur, mana kan gali kubur? 1 kali 2. Ya Allah, 1 kali 2. Dari rumah kita aja 1000 meter, masa tempat balik kita 1 kali 2? Ini nggak acing Allah, nggak ada. Hitungan Allah nanti ada. Kalau itu mau lega silaturahim, kalau itu mau lega infak sedekah, mau terang benderang politaknya masya Allah, begitu bercahaya alam barzakh itu, silakan. Ya mulai qiraatul Quran. La haula wala quwwata, la haula wala quwwata. Ayo deh, udah hari ke-24. Masa iya parah sekali hatam belum gitu. Kalau katanya Quran pedoman kita, guide dan jalan hidup kita. Tempo lalu ada orang katanya ngehinain Al-Quran, kita nggak terima, tapi kita sendiri nyimpen Al-Quran, nggak kita baca tuh Al-Quran, nggak kita kaji isi kandungan Al-Quran, sama kita juga ngehinain Al-Quran namanya. Kemarin kita kesel banget, ada Syafuddin Ibrahim katanya. Menurut dia ada beberapa ayat yang menjadi potensi seseorang yang meluk ajaran agama Islam menjadi radikal, menjadi seseorang yang sosok atau figur teroris karena sebab 30 ayat, makanya diminta apa ini, hapus aja itu ayat Al-Quran yang 30. Betul Pak? Ada yang begitu? Kesel kita sama Syafuddin Ibrahim. Lebih dulu seharusnya kita kesel sama diri kita. Kenapa? Ada Al-Quran jarang kita baca. Kalau bukan Ramadan nggak kebaca tuh Quran. Apa nggak menghina Al-Quran kita dalam diri kita sendiri? La haula wala quwwata. Iya. Kadang-kadang kita lebih dulu sih gampang banget kesel sama orang. Tapi kalau untuk evaluasi diri, ngaca bercermin depan muka kita sendiri, ogah. La haula wala quwwata. Itu Ibnu Qasim bilang 3 rangkaian orang beriktikaf. Yang pertama sholat, zikir, yang ketiga qiraatul Quran. Sementara Ibnu Wahab, ulama yang sebelahnya mengatakan
bukan hanya terpaku dengan 3 rangkaian ibadah doang untuk orang-orang beriktikaf. Pokoknya semua jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah rangkaian ibadah dalam iktikaf. Contoh, silaturahim masih termasuk dalam kategori iktikaf. Tetangga kita yang lagi sakit, jenguk, iktikaf. Artinya lagi berdiam diri, dengar ada saudara kita lagi sakit, baru pulang dari rumah sakit, sekarang udah alhamdulillah agak mendingan, yuk kita jenguk, boleh ngejenguk dulu. Semua nilai ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk pada rangkaian iktikaf. Ngelayar, ada yang meninggal dunia di RT kita, warga kita, masuk tuh. Intinya adalah apapun yang bisa kita keluarkan dari daya dan upaya kita untuk menyembah Allah, hablum minallah hablum minan nas, baik yang wajib maupun yang sunnah, kita adakan, kita jalankan di dalam masjid, musola, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah rangkaian ibadah iktikaf. Paham sampai sini, Pak? Paham sampai sini, Bu? Insya. Kalau kita udah hebat, punya azam dan juga tekad yang bulat untuk iktikaf, besok-besok hal-hal yang bisa merusak iktikaf kita harus kita hindari. Ustaz Abdul Somad, kenal Ustaz Abdul Somad? Pak, Bu, Ustaz Abdul Somad paham? Kenal? Oh ya, tahu ya. Takutnya saya tanya kenalan di mana? Makanya digeleng ya, ibu-ibu. Kenal Ustaz Abdul Somad, Pak? Beliau bilang 3 yang harus dihindari bagi orang-orang yang iktikaf. Yang pertama, bawa gadget boleh, bawa HP, tapi jangan diaktifin. Jangan diaktifin gadget. Kenapa? Kalau gadget udah aktif, lihat nggak HP? Iya. Dalihnya apa dalihnya? Takut orang rumah darurat. Benar, Pak? Kepecah fokusnya udah. Mau benar itu darurat atau nggak darurat, kepecah udah. Gadget, HP, alat elektronik apa aja. Kalau udah masuk rumah Allah niatnya iktikaf, udah nggak ada yang lain melainkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya. Dan yang kedua, hal-hal yang akan membatalkan kita punya niat yang baik untuk iktikaf, salah satunya adalah mikirin hal yang berbau dunia. Contoh urusan kerja, ya. Belum nih, ada berapa lembar lagi tadi ya di atas meja kantor saya ya. Ini harus selesai juga nih. Oh, tapi harus iktikaf juga. Harus saya selesaiin juga. Stempelnya masih ada di rekan kerja saya dan lain-lain. Awas. Sehingga akhirnya dikit-dikit kita tinggalin lagi masjid, udah keluar aja dari kawasan masjid, musola. Udah. Tajdid niat lagi kita untuk masuk kembali untuk iktikaf. Ya, Pak. Bisa dipahami, Bu? Kalau yang jamaah Ibu ada, yang iktikaf ada juga. Masya Allah, ini Pak. Mudah-mudahan menjadi Aisyahnya zaman sekarang, jadi Siti Maryamnya zaman sekarang, Bu. Insya. Yang ketiga, kata Ustaz Abdul Somad, kalau bisa ente beriktikaf di masjid dan musola manapun, jauhin teman akrab. Bukan putusin silaturahim, enggak. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Tapi dalam hal ini bukan kita putusin silaturahim akhirnya berantem dulu sama kerabat kita, bukan. Karena potensi terbesar untuk kita meninggalkan nilai-nilai iktikaf adalah teman akrab kita. Duduk aja berdua. Kemarin gimana itu? Pas ngobrol demi Allah ngobrol. Pertama dari sapaan dulu, iktikaf datang. Nah, enak nih ini. Kalau ada dia enak iktikaf. Justru ada dia jadi nggak enak iktikaf. Di luar balik lagi teman akrab sejoli, Pak. Ngopi sedang berdua kok. Ya Pak RT. Kalau kongko bareng-bareng, tapi kalau dia datang,
Kita di mana, dia di mana. Kalau dia duduk bareng-bareng aja, kayak pasangan yang baru dipadukan dalam ikatan buhul akdul nikah, gimana kira-kira? Di dapur beradu mata aja akhirnya jadi beradu badan juga. Pengantin baru, pengantin lama aja juga begitu. Kalau tidur beradu jempol anget. Pengantin lama tuh akrab, dia kata dari kejauhan. Teman sejoli gue, udah Pak, akhirnya dia ngobrol. Quran ini nggak kebaca, zikir ini nggak terucap. La haula wala quwwata. Lo teman akrab gue, kalau teman akrab nggak saling dijatuhkan. Gue ngeri ngobrol sama lo, bener lo teman sejoli gue. Tapi untuk di dalam iktikaf, kita dulu. Di luar nanti, ayo lagi. Teman sebutsalan, teman sebulu tangkis, teman sekongkong rokok, ngopi bareng di pos RW. La haula wala quwwata. Nah, jadi masih ada beberapa malam lagi yang insya Allah kita akan gawain, kita akan jagain. Kata Nabi, ta'arraw lailatul qadri fil witril akhir min Ramadan. Juangkanlah oleh kalian, upayakan ubek, kata orang Betawi bilang. Ubek, cari timur ke barat. Malam Lailatul Qadar yang Allah berikan secara acak dan rindu. Entah di malam yang keberapa, pada jam yang kesekiannya kah, atau pada permulaan, pertengahan, atau akhir malam kah, direndam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memicu kita untuk mencari dan nggak menjadikan ada satu sesaat, sesecond aja, sedetik terlewat tanpa ada zikir, tanpa ada ibadah. La haula wala quwwata illa billah. Kita berdoa mudah-mudahan nilai iktikaf kita 100 di mata Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti malam ke-25, besoknya malam ke-26, malam ke-27, sampai malam ke-30, jika bilangan genap 30 sebulan suntuk Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Allah masih tetap menjaga nilai spirit, semangat ibadah Ramadan kita, khususnya di malam-malam yang kita beriktikaf. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai perjumpaan kita, dan Allah jaga keluarga kita. Allah juga yang akan memberikan jaminan kepada kita. Ramadan kita adalah Ramadan terbaik di sepanjang zaman yang kita jalani hidup kita di dunia ini. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kalau Allah memberikan kepada kita satu keanugerahan yang begitu luar biasa. Ya Allah, matikanlah kami ya Allah dalam keadaan kami beriktikaf di dalam bulan Ramadan, sehingga menjadi isyarat husnul khatimah untuk kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, qad amartana bil du'a wa wa'adtana bil ijabah. Da'awnaka ya Rabbana hassil wa balligh maqasidana wa maqasid auladina wa walidina wa maqasid al mujahidina fi kulli makan wa zaman. Yassir umurana wa umurahum wa umural muslimina 'amma. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana ya Allah fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana ya Allah fi syahri Ramadan. Wa inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'alna min 'utaqa'i syahri Ramadan. Allahumma ij'alna ya Allah min 'utaqa'i syahri Ramadan. Allahumma ij'alna ya Allah min 'utaqa'i syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bareng-bareng kita baca Rabbighfirli, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Terakhir kita baca kalimat tauhid la ilaha, harapan besar kita kepada Allah, mudah-mudahan penghujung hayat kita Allah berikan luwes lidah kita bisa mengucap la ilaha illallah. Kendati pun sekalipun kalau kita mati nggak ada orang di samping kita, bini, anak, orang yang kita kenal, tetangga, nggak ada yang mendampingi kita, nggak ada yang mentalkinkan kita. Kita minta sama Allah, sekalipun kita mati di dasar samudra, di atas puncak gunung yang paling tinggi, nggak ada orang yang melihat dan membantu mentalkin kita. Minta sama Allah, ya Allah, berikan kepada kami dorongan pada lisan kami untuk mampu tetap mengucapkan la ilaha illallah. Sesuai dengan sabda Rasul, man akhiraka bihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalam hayatnya dia ucapkan kalimat tiada Tuhan selain Allah, tiada zat yang mampu untuk kami ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, jaminan dari Allah, garansi dari Rasul, surga. Kita baca bareng-bareng, bukan hanya kerja lisan aja, tapi kalau kaitkan dengan kerja batin, koneksikan ke dalam sanubari kita. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.